Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 2467015125. Di video ini saya akan membuat link video penjelasan di YouTube mengenai tugas satu mata kuliah responsi AI. Jadi di sini saya menggunakan dataset Mushroom Classification yang memang bersumber dari Kaggle dan algoritma yang digunakan adalah Random Forest Classifier. Untuk sel yang pertama sendiri, seperti biasa import terlebih dahulu. Di sini saya terdapat import Matplotlib, lalu ada Seaborn untuk bikin grafiknya dan ada Sklearn ini untuk perkakas buat machine learningnya. Lalu untuk sel yang kedua atau load data set, di sini saya sudah bikin penjelasannya catatan ya. Jadi ada file mushroom. Ini yang saya sudah upload di bagian sebelah kiri, di ekstrak lalu di zip. Untuk kodenya sendiri dia yang membaca file mushroom di sebelah kiri ini adalah baris yang sebelah sini. Kemudian di sini ada baris dan juga kolom. df underscore df dot head ini untuk nampilin 5 baris pertama dari filenya. Oke, 5 baris pertama aja supaya terlihat isinya. Selanjutnya di sel berikutnya ada gambaran umum dataset. Jadi ini menampilkan info dari baris ini, kode ini menampilkan informasi umum datasetnya, ada kolom apa aja, tipe datanya apa, lalu value counts yang berisi angka-angka. Angka-angka ini maksud itu untuk jamur yang beracun dan berapa yang bisa dimakan. Ini hitungannya menggunakan kode bagian sebelah sebelah paling bawah ini. Value underscore counts. Selanjutnya dari sel gambaran umum kita ke bawah itu ada sel data cleaning dan processing. Di sini mungkin nih di DF drop ini buat hapus kolom file type. Ya, kalau misalnya nanti ada yang tidak berguna, dia dihapusnya dari sini. Kemudian ini label encoder ini itu mengubah huruf jadi angka karena kan komputer itu misal dari pemahaman saya dari file itu ada kode-kode seperti huruf E atau P. Jadi dari ini baris yang sebelah sini mengubah angka-angka tersebut menjadi nol atau satu yang bisa dibaca oleh komputer. Di sini juga ada for loop, perintah buat lakuin em, oh ya perulangan untuk setiap kolom satu satu per satu. Jadi setiap semua kolom, semua data itu dapat for loop otomatis. Jadi komputer melakukan pengulangan dan data-data yang di sini tuh semuanya bisa dibaca oleh komputer karena ada ini yang tadi simbol-simbol yang tidak bisa dibaca komputer dilakukan pengulangan dengan diganti angka-angkaannya nol dan satu supaya bisa dibaca kurang lebih seperti itu. Di bawahnya ada sel EDA atau analisis data awal. Di sini ada penjelasan juga atau notes. Tahap ini bertujuan memahami distribusi secara visual. Sebelum Maaf Kak, sebelum masuk ke proses permodelan, oke, dari EDA ini atau analisis data awal, di bagian paling atas, ini nih 15 tuh apa sih lebar ya, 4 itu tinggi. Jadi di sini ada satu baris tiga kolom. Jadi buat baris yang kode ini, nyiapin kanvas kosong buat tiga grafik sekaligus, satu baris tiga kolom. Lalu file size-nya, angkanya itu untuk lebar ke 15, tingginya 4. Selanjutnya di kode mana lagi ya? Sebentar, def. Distribusi kelas jamur di sini juga menampilkan ini ya, apa namanya? Grafik bar pertama yang nunjuk berapa sih jamur yang edible versus yang poisonous set. Itu tuh dari file CSV ini. Set title. Nah, itu buat ngasih tahu judul ini juga nih. Warna tudung versus kelas. Set title. Baris kode yang ini tuh buat judul-judulnya. Oke. Mungkin sebentar. Apakah saya ada yang tertinggal? Value. Mungkin ini value cons ini bikin grafik pertama yang nunjukin berapa. Ya, ini. Ini deh dari kode maaf. Value cons ini nunjukin mana jamur yang bisa edible
bisa dimakan atau beracun. Oke, menghasilkan grafik sekian ini. Ini mungkin disilang aja. Nah, dari tadi loh. Selanjutnya ada sel split data dan training, split data training dan testing. Di kode mana kodenya? Ini kelas Axis. X itu isinya fitur atau ciri-ciri jamurnya. Kolom kelasnya, pokoknya kolom kelasnya itu kalau apa ya, ada yang tidak berguna tuh dihapusnya dari sini karena itu mau diprediksi. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk Y-nya itu kolom kelas atau jawaban benarnya. Jadi train, test, split itu mana train, test ya ini. Itu dibagi jadi dua, di split. Jadi ada test size 0,2 artinya tuh 20% ya, 0,2 tuh 20% buat testing, sisanya tuh 80% buat training. Random state-nya itu 42. Sebenarnya tuh bebas ya setahu saya, tapi ini karena udah nggak apa-apa 42 aja, sebenarnya bebas. Selanjutnya ada training model di kode yang paling atas. Di sini kita bikin model random variablenya n, terus estimatornya 100. Artinya maksudnya 100 ini dia bakal bikin 100 pohon keputusan sekaligus max depth itu 5. Artinya tiap pohon maksimal punya 5 tingkatan cabang, model, lalu R, F, titik FIT, titik fit ini perintah buat mulai latih model pakai data training. Ibaratnya kayak kita kasih contoh soal, jawaban benarnya itu ke model biar belajar. Selanjutnya sudah sampai evaluasi. Mau yang ini nih, kode yang baris paling atas itu perintah buat nyuruh model nebak data testing yang belum pernah dia lihat. Lalu ada akurasi score, itu ngitung berapa persen prediksi yang benar. Selanjutnya ada classification report, itu laporan lengkapnya. Dan ada precision, yaitu seberapa tepat prediksinya. Jadi seberapa banyak yang berhasil ditemukan sama F1 score-nya, itu gabungan keduanya. Oke, selanjutnya di sel grafik hasil ya atau confusion metric menampilkan antara prediksi model dengan nilai aktual secara visual. Hmm, jadi untuk confusion metric ini sendiri itu ngitung hasil prediksi detail per kelas. Di sini ada kode 00 itu jumlah jamur edible yang berhasil diprediksi benar sebagai edible. Lalu ada 11 itu jamur poisonous. Yang seperti ini tulisannya yang berhasil diprediksi benar sebagai poisonous. Itu selanjutnya ada 01 dan 10 itu yang salah diprediksi. Oke. Nah, menghasilkan grafik seperti ini dari kode di atas. Dan yang terakhir atau ya, ini satu sebelum terakhir ada fitur importance. Fitur yang paling berpengaruh ini apa? Sebentar, ini salah. Nah, fitur yang bagian ini menampilkan fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi model berdasarkan notes ini yang sudah saya buat. Di kode ini fitur importance itu nilai dari model yang menunjuk seberapa penting tiap fitur buat prediksi short values atau ascending true. Ascending sama dengan true. Itu buat ngurutin dari yang paling gak penting ke paling penting. Biar grafik yang paling penting kelihatan paling atas. Oke, inilah hasilnya. Print selesai. Kesimpulannya, saya sudah tuliskan di sini model random forest berhasil mengklasifikasikan jamur beracun dan yang dapat dikonsumsi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Berdasarkan hasil fitur importance, fitur bau, maksudnya itu jenis jamur odor, itu terbukti menjadi indikator paling kuat dalam menentukan jenis jamur yang berbahaya atau tidak. Oke, mungkin sekian penjelasan pada tugas satu responsi AI ini. Em, Kurangnya pemahaman dari saya sendiri dalam menjelaskan dan dari pembuatan kode serta grafik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.